شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukrullahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa kita telah memasuki hari kelima di mana kita berpuasa di bulan suci Ramadan ini. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan pertolongannya kepada kita. Allah mengatakan di dalam surah Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami beribadah dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Artinya, seorang hamba tidak akan pernah bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kalau bukan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di hari yang kelima ini, sudahkah kita kembali melihat keadaan hati kita, keadaan niat kita? Sudah ikhlaskah ia beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala? Kedudukan niat di dalam sebuah ibadah bisa kita ibaratkan bak lapangan pacu untuk sebuah pesawat terbang. Ketika lapangan pacu itu rusak, artinya pesawat tidak akan bisa mengudara. Pesawat tidak akan bisa take off. Begitu pula dengan niat. Apabila niat itu rusak, maka sebuah ibadah tidak akan bisa sampai ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kedudukan niat di dalam sebuah ibadah sangatlah urgen, sangatlah penting, center sebuah ibadah dan core of the core-nya sebuah ibadah. Oleh karena itu, Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di mengatakan di dalam qawaid fikih, wa niyatun syartun lisairil amal bihas salahu wal fasadu lil amal. Niat adalah inti syarat untuk segala ibadah. Dan dengan niat pula sebuah ibadah akan baik, dan dengan niat pula sebuah ibadah akan rusak. Dan Nabi kita Muhammad SAW pernah menetapkan sebuah kaidah, sebuah barometer tolak ukur diterima atau ditolaknya sebuah ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan seorang hamba dilihat dari niatnya, tergantung oleh niatnya. Apabila niatnya benar karena Allah, Allah akan terima. Namun apabila sebaliknya niatnya salah bukan karena Allah, Allah akan tolak. Al-Imam Abdullah ibn Mubarak juga pernah mengatakan, rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyah wa rubba amalin kabirin tusaggiruhun niyah. Boleh jadi sebuah amalan itu dilihat kecil, dipandang sebuah amalan yang remeh, akan tetapi tu'azzimuhun niyah, niat yang merubahnya menjadi amalan yang bisa menghasilkan pahala yang besar. Wa rubba amalin kabirin tusaggiruhun niyah. Dan boleh pula sebuah amalan itu dipandang besar, dipandang amalan yang mulia, akan tetapi tusaggiruhun niyah, niat bisa merubahnya menjadi amalan yang kecil. Bahkan niat bisa merubah amalan tersebut tidak menghasilkan pahala sama sekali. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita tahu puasa adalah amalan sebuah ibadah yang memiliki pahala yang sangat besar, keutamaan yang sangat besar. Allah mengatakan tentang puasa, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dan hanya orang-orang yang bersabarlah yang pahala mereka diberikan tanpa hisab, secara unlimited, tanpa batas. Dan Allah Subhanahu wa taala
juga pernah berfirman di dalam hadis qudsi tentang puasa, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya ibadah puasa itu untukku, kata Allah. Wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan memberikan pahalanya. Tentang hadis ini Al-Imam Badaruddin Al-Aini Al-Hanafi mengatakan, id azamatil mu'ta dalilun ala azamatil mu'ti. Ketika sesuatu yang diberikan itu bernominal besar, bernilai besar, menunjukkan bahwasanya zat yang memberi adalah zat yang maha besar. Sedangkan puasa yang memberikan pahalanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala secara langsung. Allah katakan, wa ana ajzi bihi, dan aku yang memberikannya, menunjukkan bahwasanya pahala puasa adalah pahala yang sangat besar. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu jangan sampai karena niat kita yang salah, niat kita yang belum ikhlas untuk Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan puasa ini, kita kehilangan keutamaan pahala yang sangat besar ini. Dan jangan pula kita termasuk orang yang dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rubba shaimin hadduhu min siyamihi al-ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa, akan tetapi yang ia dapatkan dari puasanya tersebut bukanlah pahala, melainkan al-ju', rasa lapar, dan al-atas, rasa dahaga. Oleh karena itu, saya, Anda, dan kita semua, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita sama-sama kembali meluruskan niat puasa kita hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah katakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Tidaklah Allah memerintahkan kita kecuali hanya untuk beribadah kepadanya dengan ikhlas. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.